إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ahli Muhammad. Sahabat pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat penuh kemuliaan, diberikan tempat bulan yang merupakan bulan yang disucikan di dalam kepercayaan kita selaku umat Islam. Nah, pada saat yang sama, di bulan ini kita menghadapi begitu banyak juga persoalan. Kita masih menyambung persoalan yang sudah terjadi sekitar 1 tahun belakangan sebelumnya, yaitu soalan pandemi. Mungkin memang harus kita pikirkan dengan baik sejauh mana pandemi ini memberikan manfaat, ya, karena tidak ada sebenarnya yang diciptakan oleh Allah itu tidak memiliki semacam kegunaan atau kemanfaatan untuk kita semua. Diciptakannya ini tentu saja memberikan manfaat, memberikan catatan, memberikan porsi tersendiri yang bisa kita sikapi sebagai orang-orang yang berakal, sebagai orang-orang yang paham kedudukannya sebagai khalifah di muka bumi. Kita semua percaya ya bahwa seperti yang kita bahasakan ketika kita berdoa, bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu menjadi sia-sia atau sesuatu yang tidak bisa kita petik sesuatu yang baik di dalamnya, tidak bisa kita petik sesuatu yang berharga di dalamnya. Begitu juga soal pandemi. Ya, ada banyak sebenarnya kalau kita mau pikirkan, kita mau bertafakur sedikit, kita mau terpekur secara dalam, ada banyak manfaat yang barangkali 1, 2, atau 3 diantaranya bisa berguna untuk kita. Beberapa diantaranya, 1, semenjak pandemi ini, kita diberikan kesempatan untuk lebih banyak berdoa, berzikir, mengingat Allah. Membuat kedekatan kita pada Allah menjadi lebih terjaga. Kenapa? Karena pandemi ini jelas mengancam jiwa, mengancam keselamatan, mengancam begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Termasuk merenggut beberapa kebiasaan ibadah kita yang sekian lama sudah kita lakukan selama ini. Sholat menjadi terhalang oleh karena kita tidak bisa lagi sholat dengan mudah secara berjamaah. Jamaah kita yang biasanya erat itu kemudian harus langkar jauh dan lain-lain sebagainya. Seharusnya yang beginian itu tidak mengakibatkan kita mengalami kemunduran. Harusnya menjadi ajang untuk menguatkan. Kenapa? Karena dengan mengingat Allah tentu saja hati akan menjadi tenang. Dengan mengingat Allah kita akan banyak bisa menyelesaikan problem-problem ini. Kalau Anda baca beberapa temuan, misalnya riset yang dilakukan Kompas pada hari ini, itu menjelaskan bahwa begitu banyak pandemi ini sudah begitu banyak mendorong generasi milenial untuk lebih mudah sakit secara jasmani dan rohani. Mengingat Allah, ya, memperbanyak zikir, memperbanyak waktu untuk berdekatan dengan Allah, itu akan menguatkan, ya, menguatkan daya imun dan daya iman barangkali yang bisa menahan atau menguatkan kita dari berbagai persoalan yang saya sebutkan tadi. Lagi-lagi hanya dengan mengingatnya hati akan menjadi tenang. Dan tentu saja sangat beruntung ya, karena bulan puasa itu menjadi bulan saatnya ketika kita kemudian diasah kemampuannya untuk memberikan yang terbaik kepada Allah.
Allah sudah mengatakan pada sebuah hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Allah mengatakan puasa itu milikku dan saya akan memberikan langsung apapun terhadap itu. Sejauh mana kita berlari mendekat ke Allah, Allah juga tentu akan jauh lebih cepat mendekat ke kita. Sejauh mana kita menyadari bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher kita, disitulah kita akan menyadari bahwa Allah hadir dalam semua kehidupan kita. Jadi yang pertama, seperti yang saya sampaikan, ya, kesempatan pandemi ini adalah ajang untuk mendekatkan diri pada Allah, ta'aruf ilallah. Pada saat yang sama, bulan puasa memberikan saranannya. Membuka kesempatan kita untuk berpuasa, sholat dengan segala macam ibadahnya, membaca Al-Quran, memberikan zakat, dan berbagai ibadah-ibadah lainnya yang melekat di dalam ibadah puasa. Yang kedua, sesungguhnya tanpa terasa pandemi ini itu sudah membuat kita menahan nafsu kita sekian lama. Harus kita akui itu. Ya. Salah satu petaka terbesar terhadap lingkungan di bumi ini itu adalah karena keserakahan manusia. Kita ingat polusi udara menjadi besar, ya. Tingkat deforestasi menjadi tinggi, tingkat efek rumah kaca menjadi tinggi. Bahkan kalau kita bicara soal pencairan es di kutub, itu juga menjadi sangat tinggi. Salah satunya apa? Karena percepatan modernitas, percepatan manusia dalam mengakses segala hal, termasuk mengeksploitasi bumi ini. Tanpa sadar sebenarnya, pandemi sudah mengerem kita. Ya, tanpa sadar, pandemi sudah memberikan peringatan yang sangat luar biasa bahwa bumi, organisme di dalamnya, itu bisa memberikan teguran yang luar biasa terhadap kita. Sadarkah kita bahwa sebenarnya selama pandemi ini sudah terjadi semacam pengurangan terhadap itu semua? Kalau kita misalnya ingat, laporan berbagai media mengatakan terjadi pengurangan luar biasa terhadap tingkat polusi, ya, dan lain-lain sebagainya. Yang sekian lama itu sudah dialami oleh manusia. Kalau kita berpikirkan, pandemi ini sudah memuasakan kita lebih dulu dibanding bulan puasanya. Dan bulan puasa, ya, bulan Ramadan, itu akan menjadi sarana pengingat dan sarana refleksi yang akan menguatkan sekian lama kita bertahan atau sekian lama kita menahan hal-hal penting yang terjadi di masa pandemi ini. Itu yang kedua. Yang menjadi pengingat bahwa sebenarnya kita sudah berpuasa. Ya. Kita sudah mulai menahan dan kita berkorelasi dengan kebaikan-kebaikan di dalam termasuk kebaikan-kebaikan terhadap lingkungan. Kita sudah melakukan upaya-upaya itu. Yang ketiga, dan tentu saja yang sangat penting, pandemi itu sudah menghadirkan fakta yang luar biasanya, yang sangat luar biasa kepada kita, betapa penting yang namanya ilmu pengetahuan. Iman, amal, harus dilengkapi dengan ilmu. Mustahil kita bisa menjawab semua problem ini kalau kita tidak disertai dengan kapasitas keilmuan. Itu sebabnya mengapa kaum yang berilmu itu diangkat derajatnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmuwan ini dia bisa berpotensi untuk menjaga atau menjawab separuh persoalan-persoalan yang disebabkan oleh pandemi. Ilmulah yang menjawab apa itu sebenarnya COVID. Ilmu itulah yang menjawab bagaimana melakukan perlawanan. Ilmu itulah yang menjawab dan menemukan vaksinnya. Ilmu itulah yang menjawab berbagai hal. COVID, ya, pandemi, itu sudah menantang sebenarnya kapasitas keilmuan. Bukan saja secara amal dan iman yang sering saya sebutkan di awal, tapi juga secara keilmuan. Dia menantang kita
semacam menjadi pengingat kita bahwa kita punya kewajiban untuk memahami ilmu-ilmu itu secara baik untuk menjawab persoalan-persoalan. Kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, itu malah makin menemukan konteksnya. Kenapa? Karena pada dasarnya Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sudah memberikan garis pembatas bahwa ada namanya Al-Quran yang ia turunkan menjadi batas penjelas, ya, menjadi petunjuk pembatas antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang baik. Al-Quran kita pasti ingat diturunkan dengan bahasa yang sangat mulia, yaitu Iqra. Bacalah. Bahasa yang sangat mulia mengingatkan kita untuk kita kembali berilmu. Dan mencari ilmu tentu saja wajib untuk kita semua. Ya. Thalibul ilm faridatun alal muslimin wal muslimat. Jelas. Kita semua wajib untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itulah kita gunakan untuk menjawab persoalan. Bulan Ramadan, sekali lagi, kalau dikaitkan dengan kapasitas keilmuan, bukan hanya sarana untuk mengembangkan atau menaikkan kapasitas kita secara spiritual kepada mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga harusnya menjadi refleksi kita sejauh mana keyakinan, sejauh mana kepercayaan, sejauh mana kita mengayakan, mendiskusikan keilmuan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Bacalah. Ilmu tentu saja ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjawab problem bangsa, ilmu yang menjawab problem yang paling terkini, yaitu COVID itu sendiri. Dan yang terakhir, tentu saja bukan yang terakhir karena begitu banyak sebenarnya. Yang terakhir mungkin yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Bulan Ramadan, keilmuan, bahkan kemudian COVID, itu sudah memberikan kita sesuatu yang lebih tinggi. Yaitu apa? Kemampuan kita untuk syukur atas nikmat Allah. Kita akhirnya bisa sadar, ya, bahwa berbagai nikmat udara yang kita hirup hanya karena COVID itu kemudian kita terganggu. Hanya karena sebuah COVID sederhana kita kemudian akhirnya terganggu, harus menutup masker, tidak bisa berbicara dengan mudah orang lain dan lain-lain sebagainya. Syukur, kadar syukur kita yang harus ditinggikan. Tidak lagi hanya sekedar syukur dalam artian bersyukur secara sederhana, tetapi juga dikonversi menjadi kegiatan syukur. Apa kegiatan syukur? Tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar secara agama dan secara keilmuan. Juga tidak benar untuk negara ini. Jauhi tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan syukur. Mencuri, melakukan tindakan korupsi, melakukan tindakan-tindakan yang tidak pas, ya, seperti melakukan pengeboman dan lain-lain sebagainya untuk alasan yang tidak dibenarkan, tentu saja menjadi manifestasi dari rendahnya rasa syukur kita. Syukur yang seharusnya kita sematkan, ya, sebagai sebuah cakupan, sebagai sebuah penghargaan terhadap pemberian Allah yang sangat luar biasa. Dan Ramadan tentu saja mengasah kesyukuran situ. Di Ramadan kita bisa melihat orang yang tidak mampu tetap harus bersyukur. Orang yang mampu pun harus bersyukur. Orang yang tidak mampu pun harus mengeluarkan zakat fitrah sebagai fungsi kefitrahan dari kesyukuran dia kepada Tuhan. Sama diperlakukan orang semua. Tentu ada banyak lagi ya hikmah yang bisa kita peroleh dari Ramadan. Tapi apa yang ingin saya sampaikan, tentu saja selamat memasuki bulan Ramadan, bulannya kita semua, bulannya umat manusia, bukan hanya umat Islam, karena kemudian kalau umat Islam menggunakan Ramadannya secara baik, membangun nilai yang baik, menguatkan hal-hal yang baik, dia akan memberikan efek yang besar
untuk semuanya. Karena saya punya keyakinan, seperti yang kita yakini, Islam adalah rahmatan lil alamin. Cukup yang saya bisa sampaikan. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasul